Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali di mata pelajaran PKWU atau Prakarya. Nah, sekarang kita sudah memasuki tugas utamanya, yaitu membuat portofolio prakarya. Nah, membuat portofolio prakarya di sini tugasnya adalah membuat proposal. Seperti yang sudah Ibu selalu katakan di video yang sebelumnya, bahwa kalian itu sebenarnya dari LK1 sampai LK10 itu adalah membuat lampiran proposal, dan sekarang kita akan mulai masuk ke materinya, yaitu membuat proposal. Nah, proposal kewirausahaan ini kenapa sih harus dibuat? Jadi fungsi utama dari proposal kewirausahaan ini adalah untuk biasanya mengumpulkan dana gitu, agar perencanaan kita terhadap bisnis itu lebih terstruktur, lebih matang dan terarah gitu. Itu tujuan dari pembuatan proposal wirausaha. Nah, karena kita tujuannya juga salah satunya adalah untuk mencari dana, maka pada cover depannya gitu itu tidak harus baku seperti proposal pada umumnya, tetapi kalian bisa membuatnya semenarik mungkin gitu. Nah, contohnya ini yang tahun kemarin, itu backgroundnya itu pakai yang bermotif seperti ini, dan tengahnya itu menggunakan logo produk kalian. Nah, Bu, logo ini didapatkannya dari mana? Didapatkannya dari LK7. Jadi kalian itu kan pasti sudah mengerjakan LK7 ya sebelum membuat proposal. Nah, di LK7 itu tugasnya adalah membuat logo produk. Nah, logo produknya itu akan ditempelkan di sini gitu. Jadi kalian selain menggambarnya di buku catatan PKWU, kalian juga harus membuat yang versi digitalnya untuk ditempelkan di proposal kalian, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke poin-poin dari proposal wirausaha ini. Jadi yang pertama itu harus ada cover, sudah jelas ya. Yang namanya proposal itu harus ada covernya gitu. Dan biasanya seseorang melihat sesuatu itu kan dari covernya ya. Sama seperti proposal. Jadi buatlah covernya itu semenarik mungkin, tetapi tetap menggunakan susunan proposal yang benar gitu. Jadi kalian boleh dianeh-aneh, tapi tetap aja harus susunannya itu harus baik gitu ya. Nah, atasnya itu menggunakan logo YPT ya, sampai dari Telkom. Nah, yang di sampingnya itu menggunakan logo SMA Telkom. Bisa dicari di Google. Kalau misalkan tidak ada logo SMA Telkom, silahkan menggunakan logo Telkom School juga boleh. Jadi logo Telkom Schoolnya jangan disimpan di tengah kayak makalah biasa, tapi simpan aja di atas. Di tengahnya itu pakai logo produk kalian gitu ya. Judulnya itu proposal kewirausahaan, di bawahnya pakai nama perusahaan kalian. Di bawahnya lagi boleh pakai tanda kutip di sini nama produknya. Nama produknya apa gitu. Di bawahnya. Seperti itu ya, Ibu ulangi. Jadi yang atasnya judulnya proposal kewirausahaan, terus nama perusahaan, terus nama produk. Nah, di tengahnya itu logo produk kalian. Itu terserah kalian logonya seperti apa ya. Jadi bukan logo TS di atasnya. Ini logo produk kalian aja yang sudah dibuat pada LK7. Jadi usahakan itu sesuai dengan LK7. Kalau misalkan yang kalian buat itu lebih bagus dari LK7 itu nggak apa-apa. Tapi disesuaikan ya. Bukti bahwa ini tuh beneran punya kalian. Dan ini bukan tugas per kelompok, ini adalah tugas individu. Judulnya juga portofolio ya. Ini adalah tugas individu. Terus tuliskan oleh kalian alamat dari perusahaan kalian. Jadi tulis aja, tidak harus real ya, Bu, aku belum punya perusahaan, dituliskannya apa. Itu boleh alamat tempat di mana kalian membuat produk tersebut gitu. Kalau misalkan bikinnya di rumah ya berarti tuliskan aja alamat rumahnya, nggak usah ditulis sampai RT RW juga nggak apa-apa. Nama jalannya, nama kecamatan, terus kabupaten atau kota Jawa Barat kayak gitu. Terus di bawahnya kode posnya juga ditulis kayak gitu ya. Nah, ini contoh kasarnya seperti ini. Untuk cover yang tahun kemarin itu boleh dikreasikan oleh kalian gitu. Nah, yang berikutnya setelah cover, buatlah lembar pengesahannya. Contoh dari lembar pengesahannya itu bisa kalian searching aja di Google. Jadi intinya itu harus ada judulnya, lembar pengesahan seperti biasa. Terus di bawahnya ada nama perusahaan, ada nama produknya, terus tanggal, terus disetujui oleh, di bawahnya pembimbing 1, pembimbing 2 gitu. Yang pembimbing 1 di sebelah kiri ya, yang pembimbing 2 di sebelah kanan. Nah, pembimbing satunya itu Ibu. Jadi ditulisnya Lili Valina SPD beserta nomornya di bawahnya, NIK-nya. Terus yang Bu Erni juga, Erni Ernawati SPD, di bawahnya ada NIK-nya gitu ya. Untuk NIK-nya nanti akan Ibu share di classroom. Itu untuk lembar pengesahan. Setelah lembar pengesahan yang berikutnya adalah biodata pengusul. Maksudnya biodata
kalian yang akan berwirausaha gitu. Jadi biodata wirausahawannya. Nah, seperti biasa logo produknya juga disimpan di sebelah sini. Jadi di kanannya ya, kalau dari arah kalian itu di kanan. Logo produknya harus sama seperti yang di cover, harus sama seperti yang ada di LK7 gitu. Jadi di sini disimpannya LK7, terus tuliskan nama perusahaan kalian, tahun berdirinya. Boleh tahun berdirinya ngarang, tapi harus disesuaikan ya. Yang ngarangnya ini harus sesuai sama nanti penjelasan dari perusahaan kalian gitu. Kalau misalkan udah berdiri dari tahun kemarin itu juga boleh, tapi harus sesuai gitu. Jangan di sininya berdirinya dari tahun berapa, di sininya tidak dijelaskan dari tahun berapanya, itu jangan. Nah, bagusnya yang real time-nya aja, berdirinya dari semenjak kalian mengerjakan tugas LK1 misalkan, itu boleh. Nah, terus alamat perusahaannya disesuaikan dengan cover ya, alamat perusahaannya. Setelah ditulis alamat perusahaannya, ini masih logo, terusan yang ini masih terusan logo. Nah, untuk nomor telepon, kalian bisa tuliskan nomor telepon perusahaan 022 sekian gitu ya. Terus alamat website kalau ada silahkan ditulis. Alamat email perusahaan bukan alamat kalian, misalkan lili@gmail.com, bukan kayak gitu, tapi alamat email perusahaan. Mengarang juga nggak apa-apa ya, jadi biodata pengusul ini yang ingin kalian buat gitu ceritanya nanti. Media sosialnya boleh IG, boleh Facebook untuk perusahaannya gitu. Silahkan ditulis, ingat bukan yang pribadi tapi perusahaan. Apakah Bu harus beneran dibikin IG-nya? Nggak usah, ini hanya sekedar saja ya, hanya ngarang saja, nggak usah dibikin yang media sosial dan website dan lain-lain, itu nggak usah. Nah, yang berikutnya, jelaskan mengenai perusahaan kalian, kelebihan dan kekurangannya, terus membuat produk apa dari bahan apa gitu. Misalkan perusahaan kami berdiri pada tanggal sekian, perusahaan kami ini bergerak di bidang mebel, misalkan kayak gini ya, ini kan bikinnya furniture ceritanya. Perusahaan kami bergerak di bidang mebel yang produksi apa-apa, dikirimkan kemana, pasar sasarannya kayak gimana gitu, itu dijelaskan ya. Nah, supaya lebih memudahkan kalian, sebenarnya kalian sudah melakukan ini, sudah menjelaskan ini yang ada di tugas LK4 kalau tidak salah, yang kalian itu harus memberikan video presentasi ke ibu gitu. Di situ sudah ada apa yang kalian jelaskan, itu kalian bisa ngambil sebagiannya dari LK4 yang pasar sasaran wirausaha ya. Nah, yang berikutnya jelaskan mengenai visi dan misi perusahaan kalian. Misalkan kalau di proposal yang tahun kemarin ini, visinya itu untuk meningkatkan eksistensi perusahaan menjadi perusahaan furniture nomor 1 misalkan di Indonesia. Jelaskan oleh kalian visinya itu untuk apa gitu. Kenapa kalian mendirikan perusahaan itu? Terus misinya apa saja? Nah, kalau di sini misinya itu untuk membuat produk mebel yang kualitasnya itu tinggi, misalkan untuk menggunakan bahan kayu yang ramah lingkungan atau gimana gitu. Silahkan dijelaskan saja oleh kalian sesuai produknya. Jadi kalian bikin sendiri ya visi dan misinya. Nah, setelah selesai membuat visi dan misinya, yang berikutnya buat draft untuk daftar isi ya, draft yang mencakup ini semua, serta nanti ada bab 1, bab 2, bab 3 penutup dan lampiran gitu. Nanti di daftar isinya, untuk isi dari bab 1, bab 2, dan bab 3 apa aja akan Ibu jelaskan di video yang lain ya. Nah, yang berikutnya yang setelah daftar isi yang dijelaskannya itu ada ringkasan atau abstraknya. Isi dari ringkasannya itu apa saja? Yang pertama adalah konsep bisnis. Nah, jadi konsep bisnis ini adalah alasan mengapa kalian membuat produk itu gitu. Misalkan ada orang yang melakukan wirausaha di bidang masker misalkan bikinnya itu bikin masker gitu. Nah, kenapa orang itu membuat masker misalkan? Tujuan dari perusahaan kami membuat masker atau mengapa perusahaan kami membuat masker adalah masker tersebut dapat digunakan pada saat pandemi gitu. Jadi sangat berguna pada saat pandemi. Kami ingin menjualnya dengan harga yang terjangkau oleh pembeli. Jadi dari semua kalangan bisa membeli produk tersebut, atau kalau bisa misalkan kalian kalau jualnya sangat murah bisa dijadikan donasi dan lain-lain gitu. Jadi kalian harus menjelaskan alasannya itu yang rasional, yang masuk akal gitu, yang bermanfaat untuk konsumen kalian atau lingkungan sekitar kalian produknya itu. Jangan kalian bikin tempat kosmetik, ya Bu aku mah pengen aja bikin aja kayak gitu. Jadi alasannya itu harus rasional agar diterima oleh investor atau yang membaca proposal kalian. Itu yang pertama dari konsep bisnis ya. Kalau alasannya nggak rasional biasanya sama Ibu banyak direvisi di sebelah sini ya, di ringkasan. Yang berikutnya data perusahaan.
Nah, data perusahaan ini enggak beda jauh sama biodata pengusul, jadi tinggal kalian tuliskan saja nama perusahaannya, terus nama pemiliknya itu berarti nama kalian ya, karena ini tugas individu berarti satu orang saja yang ditulisnya, nama pemiliknya, terus nama produknya. Ingat, nama produk dan nama perusahaan itu berbeda. Contohnya ini nama perusahaannya itu ada Mebel Kreasi, itu ada slogannya kreatif dan elegan misalkan. Mebel Kreasi namanya. Nah, kalau nama produknya itu ada bingkai serbaguna. Kenapa? Karena bingkainya itu bisa dipakai untuk menggantungkan, bukan hanya menggantungkan foto atau menggantungkan poster misalkan. Bisa digunakan di bawahnya itu produk yang ini ya. Bisa dipakai menggantungkan kemoceng, sapu dan lain-lain gitu. Kenapa disebut bingkai serbaguna itu? Karena itu. Jadi nama perusahaannya adalah Mebel Kreasi, nama produknya itu bingkai serbaguna. Ingat ya, antara nama perusahaan dan nama produk itu pasti berbeda. Nah, yang berikutnya ada kelebihan produk. Jelaskan menurut kalian kelebihan dari produknya itu apa? Kalau ini kan bingkai serbaguna, maka dia menjelaskan bahwa bingkainya itu dapat digunakan untuk menyimpan foto, dapat digunakan untuk menyimpan poster, dapat digunakan untuk menyimpan alat-alat kebersihan, sapu, kemoceng dan lain-lain gitu. Nah, jelaskan oleh kalian kelebihan produknya, boleh lebih dari 3 poin jika menurut kalian produknya itu memiliki banyak manfaat ya. Yang berikutnya aspek fungsional, estetik dan keuangan. Jelaskan oleh kalian kalau misalkan produknya kayak gini serbaguna berarti kan kegunaannya banyak ya. Jelaskan fungsinya itu apa saja. Estetik itu keindahannya atau kelebihan yang ada pada produk kalian. Misalkan kalau ini kan menggunakan pelitur-pelitur gitu ya, karena dari kayu bahannya, jadi dihiasnya itu ya menurut estetiknya itu ya sesuai untuk kayu gitu. Jadi estetiknya itu apa, terus keuangannya itu maksudnya apakah produk ini membutuhkan banyak modal atau tidak gitu, itu dijelaskan semua oleh kalian secara ringkas. Jadi boleh di poin-poin. Untuk paragraf pertama aspek fungsional, paragraf keduanya estetik, dan paragraf ketiganya keuangan. Ingat ya, antara paragraf ke-1, kedua, dan ketiga itu harus nyambung. Gak boleh kalian bikin kalimatnya itu tidak bersambung antara ketiga ini. Seperti itu. Nah, silakan kalian kerjakan tugasnya. Jika sudah, silakan dikirimkan di Classroom. Kemudian nanti akan Ibu revisi jika ada revisi, dan akan Ibu kembalikan lagi ke kalian beserta nilainya. Jika misalkan tidak, ciri dari ada revisi itu adalah Ibu warnain dengan warna merah ya. Kalau misalkan Ibu bisa kasih komentar, akan Ibu kasih komentar. Berarti yang warna merah itu harus diperbaiki gitu. Seperti itu ya. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini. Segitu saja untuk materi kali ini mengenai proposal kewirausahaan yang part 1. Sampai bertemu lagi di video prakarya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.